Alhamdulillah, Shin Tae-yong dapatkan 3 amunisi regenerasi baru timnas senior Indonesia. Ada satu sosok pemain keturunan penerus Sandy Walsh. Semuanya auto dibuat lega dan bahagia mendengarnya. Simak baik-baik. Akhirnya masalah striker timnas Indonesia senior sudah selesai. Pemain keturunan ini sering dijuluki Raja Hat-trick di Eropa langsung dinaturalisasi PSSI lewat Pak Ketum Erick Thohir mungkin bisa jadi harapan sebagian seluruh rakyat Indonesia. Buat pernyataan mengejutkan, Mauro Zijlstra. Begini penjelasannya. Timnas Belanda gagal sikat Prancis tadi malam, langsung pinjam Tom Haye dan Ivar Jenner untuk juara Euro 2024 jadi harapanku sekarang. Di sisi lain pelatih Belanda malah ngomong gini. Bung Towel dan Anjas Asmara bisa menderita nangis sekarat melihat ini. Oleh Romani calon striker naturalisasi timnas Indonesia diincar 4 klub Belanda hebat sekaligus. Fans timnas Indonesia yang awalnya masih tidur ngorok mendadak bangun dan pesta pora di jalanan. Begini penjelasan hebatnya. Rasain lu sering bikin malu Indonesia di mata dunia, pengelola rumput GBK auto menangis ketakutan kejang kena mental melihat ini. Erick Thohir langsung ambil keputusan keras dan tajam menohok. Sebut GBK ke depan harus kayak begini. Semuanya dibuat lega mendengarnya. Pengakuan super aneh dan konyol pelatih Singapura usai dibantai habis timnas Indonesia tepat tadi malam sampai bawa-bawa hal super konyol kayak begini. Bikin geleng-geleng kepala aja. Ini penjelasan detailnya. Pengakuan jujur dan sangat cerdas pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto usai laga tadi malam, gila benar-benar terapkan taktik dan formasi mematikan Shin Tae-yong untuk habisi lawan. Sampai ngomong begini, luar biasa Shin Tae-yong ini turunkan ilmu emas. Ini berita selengkapnya. Karena satu, talenta kita jumlahnya belum cukup. Kalaupun ada, kita harus menarik lagi yang muda-muda yang sekarang sudah senior main lagi. Saya rasa nggak fair juga. Ya, mereka juga kalau dipaksakan main 365 hari juga nggak mungkin. Ya, jadi memang ini pilihan. Tetapi tadi yang saya pastikan, kita bukan berarti tidak membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu. Ya, tentu SEA Games menjadi prioritas. AFF menjadi sasaran antara. Kemarin ketika kita main di AFF di Thailand, kita masuk final. Ya, dengan segala kontroversinya, kan tahulah. Nah, tapi ya kita nggak perlu takut ya, kita harus main gitu, dan kita harus terus mempunyai talenta-talenta yang banyak. Ya, kita nggak mau juga terjebak ya, ini bukan ngomong besar ya. Coba tim Kroasia kan tua semua sekarang. Ya, kita bisa lihat udah mulai lambat. Ivan Perisic yang dulu di sayap kiri sekarang di back kiri gitu. Nah, hal-hal ini ya kembali, kalau negara sebesar Kroasia aja ada stagnanisasi daripada talent, apalagi Indonesia. Artinya ya kita mesti berani membongkar terus sampai bawah. Kenapa tadi Elite Pro Academy sekarang sudah ada
tidak hanya di Liga 1, Liga 2 untuk U16 ya, karena itu harus terus kita membongkar talenta dari bawah, harus bisa lahir. Masa 280 juta itu aja yang main gitu. Nah ini yang kita coba dulu. Tidak mudah saya tahu, tapi kita harus punya keberanian gitu. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Alhamdulillah, Shin Tae-yong dapatkan 3 amunisi regenerasi baru Timnas Senior Indonesia. Ada satu sosok pemain keturunan penerus Sandy Walsh. Semuanya auto dibuat lega dan bahagia mendengarnya. Simak baik-baik. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kini memiliki senjata baru yang sangat potensial untuk menguatkan skuad Garuda Senior ke depannya. Alasannya? Tidak lain karena sejumlah pemain muda tanah air telah menunjukkan performa gemilang mereka di Piala AFF U16 yang baru dimulai. Para pemain muda ini tidak hanya menjanjikan, tetapi juga memiliki gaya bermain yang mirip dengan para bintang senior, membuat mereka menjadi kandidat kuat sebagai penerus di masa mendatang. Pertama-tama perhatikan Nur Ihsan, sang penjaga gawang berusia 16 tahun yang telah menunjukkan penampilan luar biasa dalam mengamankan pertahanan Timnas Indonesia U16. Dengan pencapaian clean sheets-nya dan kemampuan refleks yang mengagumkan. Seperti saat ia berhasil menepis tendangan penalti dari Singapura. Nur Ihsan dengan postur 185 cm dan kepekaan baca permainan yang cemerlang. Tampaknya siap mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Hernando Ari di Timnas Senior. Tidak kalah menonjol adalah Fabio Aska Irawan, bek kanan yang fleksibel dari Persija Jakarta. Selain kemampuannya dalam intercept dan crossing yang memukau, Fabio juga memiliki kekuatan lemparan dalam yang sangat menjanjikan. Bukti nyatanya adalah assist yang dia berikan lewat lemparan dalamnya yang akurat membantu Indonesia mencetak gol di turnamen tersebut. Terakhir, perhatikan Matthew Baker, pemain diaspora dari Melbourne City FC U18 yang menunjukkan kematangan dan kepercayaan diri luar biasa pada debutnya bersama Timnas Indonesia U16. Bermain sebagai bek sayap, Baker berhasil melakukan intercept dan mengembalikan bola dengan sangat baik. Kelebihan terbesarnya adalah ketenangan dalam menghadapi serangan lawan yang telah menjadi kunci keberhasilan timnya untuk tidak kebobolan. Akhirnya masalah striker Timnas Indonesia Senior sudah selesai. Pemain keturunan ini sering dijuluki Raja Hat-trick di Eropa langsung dinaturalisasi PSSI lewat Pak Ketum Erick Thohir mungkin bisa jadi harapan sebagian seluruh rakyat Indonesia. Buat pernyataan mengejutkan, Mauro Zijlstra. Begini penjelasannya. Mauro Zijlstra, penyerang keturunan baru yang bergabung dengan FC Volendam U21 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda, secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Yusanugraha, Zijlstra mengungkapkan bahwa ia telah masuk dalam daftar penyerang yang diincar oleh PSSI untuk dinaturalisasi guna memperkuat Garuda. Saya pernah dihubungi dan masuk dalam list striker yang mereka inginkan, jadi saya ada dalam daftar mereka dan mereka tertarik, ungkap Zijlstra. Meskipun belum ada pembicaraan resmi mengenai proses naturalisasi, Zijlstra berharap dapat dihubungkan dengan PSSI melalui Fardi Bachdim yang telah menjadi jembatan bagi pemain keturunan untuk dinaturalisasi sebelumnya. Zijlstra juga percaya diri dengan statistik impresifnya musim lalu bersama NEC Nijmegen U21, di mana ia mencetak 8 gol dan memberikan 1 assist.
menjadikannya sebagai top skor nomor 2 di divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda. Saya memiliki statistik bagus dan musim yang baik. Saya pikir saya bisa bermain untuk timnas Indonesia jika mereka mengundang saya. Saya merasa saya juga pemain yang menarik untuk dipantau, ucapnya. Menurut Zijlstra, PSSI tidak perlu segera mengundangnya ke Jakarta untuk membahas naturalisasi. Sebaliknya, mereka dapat menyaksikan performanya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mereka tidak harus langsung mengundang saya, mereka bisa melihat saya terlebih dahulu jika mereka mau, dan saya sangat terbuka dengan hal tersebut, tambahnya. Lebih lanjut, Zijlstra meyakinkan bahwa semakin bertambahnya usia dan pengalamannya bermain di level profesional, kemampuannya juga akan semakin meningkat. Saya pikir akan lebih ideal bermain untuk Indonesia karena saya sudah bermain di level senior profesional, tegasnya. Dengan aspirasi tinggi dan keyakinan akan kontribusi yang dapat ia berikan, Zijlstra siap menunggu dan memberikan yang terbaik jika kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia datang kepadanya. Apakah Anda mendukung Zijlstra untuk mewujudkan impian bermain untuk Garuda? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Timnas Belanda gagal sikat Prancis tadi malam, langsung pinjam Tom Haaien dan Ivar Jenner untuk juara Euro 2024 jadi harapanku sekarang. Di sisi lain, pelatih Belanda malah ngomong gini. Ronald Koeman, pelatih timnas Belanda, merasakan beragam emosi setelah timnya bermain imbang 0-0 melawan Prancis dalam pertandingan kedua grup D Euro 2024. Meski lega karena tidak kalah, Koeman juga merasa kecewa karena yakin Belanda seharusnya bisa meraih kemenangan jika bermain lebih efektif. Dalam pertandingan ini, kami merasa agak kecewa. Meskipun kami tidak kalah, kami seharusnya bisa lebih baik, terutama dalam mempertahankan bola dan mengurangi ruang antara garis pemain, ujar Koeman setelah pertandingan. Jelas tampak ada kekurangan di lini tengah. Apakah Tom Haaien dan Ivar Jenner harus turun tangan bantu Belanda sang timnas pusat Indonesia? Ayo, bagikan pendapatmu. Apakah menurutmu strategi Koeman tepat untuk pertandingan selanjutnya? Bagaimana menurutmu peran Tom Haaien dan Ivar Jenner dalam memperkuat timnas Belanda? Kirim komentarmu di bawah. Bung Toel dan Anjas Asmara bisa menderita nangis sekarat melihat ini. Oleh Romani, calon striker naturalisasi timnas Indonesia, diincar 4 klub Belanda hebat sekaligus. Fans timnas Indonesia yang awalnya masih tidur ngorok mendadak bangun dan pesta pora di jalanan. Begini penjelasan hebatnya. Kabar menarik datang dari dunia sepak bola tanah air. Akun Instagram @footballindonesia baru saja mengungkapkan bahwa beberapa klub Eredivisie sangat tertarik untuk merekrut oleh Romani dalam bursa transfer musim panas 2024. 4 klub yang disebutkan termasuk Fortuna Sittard, PEC Zwolle, NAC Breda, dan SC Heerenveen semuanya menginginkan jasa pemain yang memiliki keturunan Indonesia ini. Namun Utrecht, klub yang saat ini memegang kontrak Romani hingga tahun 2026, jelas menunjukkan ketegasan mereka. Mereka tidak berniat melepas atau meminjamkan Romani saat ini, terlepas dari minat yang datang dari klub-klub lain. Alasan utamanya adalah kebutuhan Utrecht terhadap pemain ini di skuad mereka. Fortuna Sittard dan SC Heerenveen tentu bukan nama asing bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Fortuna Sittard adalah tim yang pernah diperkuat Ragnar pada musim 2023 hingga 2024, sementara SC Heerenveen adalah klub yang pernah dihuni oleh Tom Haaien dan Nathan Chuaon. Kedua klub ini menjadi magnet bagi pemain-pemain keturunan Indonesia yang telah dinaturalisasi.
Kehadiran oleh Romagnoli sangat diharapkan untuk menguatkan lini depan timnas Indonesia yang sedang mencari striker baru. Dengan bakat dan potensi yang dimilikinya, Romagnoli bisa menjadi salah satu pilihan utama untuk memperkuat Garuda di kancah internasional. Bagaimana pendapatmu? Apakah menurutmu Romagnoli harus mempertimbangkan tawaran dari klub-klub Eredivisie tersebut, ataukah lebih baik untuk tetap berada di Utrecht? Jangan ragu untuk berikan pendapatmu di kolom komentar. Rasain lu sering bikin malu Indonesia di mata dunia? Pengelola rumput GBK auto menangis ketakutan kejang kena mental melihat ini. Erick Thohir langsung ambil keputusan keras dan tajam menohok. Sebut GBK ke depan harus kayak begini. Semuanya dibuat lega mendengarnya. Timnas Indonesia telah memutuskan untuk sementara waktu memindahkan markas mereka ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, untuk menggelar pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 dan 10 September 2024. Keputusan ini diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menegaskan bahwa mereka akan kembali ke Stadion Utama Gelora Bung Karno di bulan Oktober atau November. Erick Thohir menekankan pentingnya meningkatkan kualitas SUGBK agar setara dengan stadion-stadion yang digunakan dalam Euro 2024 di Jerman. Kualitas rumput GBK harus dipertanggungjawabkan seperti yang kita lihat dalam Euro yang sangat baik, ujarnya. Erick Thohir berharap agar SUGBK bisa mencapai standar yang sama baiknya. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, rumput SUGBK menjadi perhatian karena tidak merata seperti yang disoroti setelah pertandingan timnas melawan Irak dan Filipina. Pelatih Sintayong bahkan menyatakan kekhawatirannya terhadap kondisi lapangan yang tidak ideal tersebut, terutama jika digunakan untuk kegiatan non-sepak bola seperti konser. Erick Thohir mendukung dorongan Sintayong dan menyarankan agar penggunaan SUGBK untuk kegiatan non-bola harus dipertimbangkan dengan cermat agar kualitas rumputnya tetap terjaga untuk kepentingan pertandingan timnas Indonesia. Peningkatan infrastruktur dan perawatan SUGBK menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa stadion tersebut siap mendukung kinerja optimal timnas Indonesia dalam pertandingan penting mendatang. Pengakuan super aneh dan konyol pelatih Singapura usai dibantai habis timnas Indonesia tepat tadi malam sampai bawa-bawa hal super konyol kayak begini. Bikin geleng-geleng kepala aja. Ini penjelasan detailnya. Setelah kekalahan telak timnas U16 Singapura atas timnas U16 Indonesia dalam laga perdana ASEAN Cup U160 2024, pelatih mereka, Angel Toledano Flores, berbicara tentang kegagalan yang krusial dalam pertandingan tersebut. Flores, pelatih asal Spanyol, mengungkapkan bahwa momen kapten mereka gagal mengeksekusi tendangan penalti menjadi poin kunci perubahan jalannya pertandingan. Di babak pertama, saya pikir pertandingan berjalan ketat, ujar Flores dalam konferensi pers setelah pertandingan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol melalui penalti, namun setelah itu kami malah kebobolan. Meskipun begitu, kami sebenarnya mampu menghentikan serangan-serangan dari Indonesia. Flores menambahkan bahwa timnya melakukan pertahanan yang solid dengan mengatur barisan pertahanan medium dan rendah. Meskipun mendapatkan banyak peluang dari serangan balik, Flores menyadari bahwa dalam sepak bola, kesempatan harus dimanfaatkan dengan baik. Menanggapi gol pertama yang dicetak oleh Mirza Firjatullah untuk Indonesia pada menit ke-35, Flores menepis anggapan bahwa gol tersebut menjadi poin balik dalam pertandingan. Saya pikir gol itu tidak terlalu mempengaruhi performa tim.
Tim tetap berjuang keras dan bertahan dengan baik meskipun kami merasa sedih karena tidak memanfaatkan penalti dengan baik, ujarnya. Flores menutup pernyataannya dengan memberikan apresiasi kepada para pemainnya atas performa yang mereka tunjukkan. Dia menyatakan kebanggaannya atas kemampuan mereka dalam bertahan dan mengeksekusi taktik yang telah diajarkan selama masa persiapan di kamp latihan. Pernyataan Flores menunjukkan sikap positifnya terhadap timnya meskipun dalam kekalahan, sementara dia juga mengakui bahwa ada pelajaran berharga yang bisa diambil untuk pertandingan selanjutnya. Pengakuan jujur dan sangat cerdas pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto usai laga tadi malam, gila benar-benar terapkan taktik dan formasi mematikan Shin Tae-yong untuk habisi lawan. Sampai ngomong begini, luar biasa Shin Tae-yong ini turunkan ilmu emas. Ini berita selengkapnya. Pada babak kedua pertandingan antara Timnas U16 Indonesia dan Singapura dalam ASEAN Cup U16 2024, pelatih Nova Arianto membuat keputusan taktis yang mengubah dinamika permainan. Dengan memasukkan formasi 3-4-3 yang merupakan taktik andalan dari pelatih senior Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia, Arianto berhasil mengubah momentum pertandingan secara signifikan. Perubahan tersebut terbukti sangat efektif karena Singapura tidak mampu memberikan ancaman yang signifikan setelah perubahan formasi dilakukan. Timnas U-Strip 16 Indonesia bahkan berhasil menambah 2 gol tambahan sehingga memastikan kemenangan telak 3-0 atas Singapura. Nova Arianto dalam konferensi pers pasca pertandingan mengonfirmasi bahwa perubahan taktik tersebut memang sudah direncanakan sebelumnya. Kami sudah mempersiapkan 2 skema formasi yaitu 4-4-2 dan 3-4-3 sebagai andalan untuk ASEAN Cup U16 2024, ujarnya. Keputusan untuk mengubah formasi tergantung pada situasi pertandingan adalah strategi yang dipilih Arianto yang berhasil memberikan hasil positif bagi timnya. Di babak pertama, kami melihat Singapura mengancam dengan serangan dari sayap dan umpan-umpan panjang, jelas Arianto. Kami melakukan perubahan formasi untuk mengantisipasi hal tersebut dan saya bersyukur para pemain bisa cepat beradaptasi dengan formasi baru. Arianto menyimpulkan dengan bangga atas penampilan timnya yang mampu merespons perubahan taktis dengan baik sehingga mencapai hasil yang memuaskan. Ini menunjukkan bahwa persiapan matang dan kemampuan adaptasi cepat para pemain sangat menentukan dalam meraih kemenangan di level kompetisi internasional seperti ASEAN Cup U16.